Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para siswa-siswaku yang berada di seluruh dunia, untuk video pembelajaran pada kali ini kita akan mempelajari tentang reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan ini disajikan di kelas 9 semester pertama. Untuk kompetisi dasarnya, yang pertama, siswa diharapkan mampu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Dan untuk keterampilannya, diharapkan siswa mampu menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk peta konsepnya, jadi secara keseluruhan ya kita akan mempelajari tentang reproduksi pada tumbuhan, baik Angiospermae, Gymnospermae, kemudian juga reproduksi pada tumbuhan lumut dan paku. Untuk perkembangbiakan pada Angiospermae, Gymnospermae nanti kita akan mempelajari tentang vegetatif, reproduksi vegetatif dan generatif. Untuk vegetatif, ada vegetatif secara alami dan vegetatif secara buatan. Kemudian untuk generatif, nanti ada yang meliputi konjugasi, melebur, bentuk isogami atau anisogami. Dan untuk reproduksi pada tumbuhan, nanti akan melibatkan penyerbukan serta pembuahan. Kemudian untuk reproduksi pada tumbuhan lumut dan paku, jadi di sana reproduksinya secara metagenesis atau pergiliran keturunan antara gametofit dan sporofit, atau generatif dan vegetatif. Ya, jadi tadi sudah disebutkan bahwa untuk perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji ya, perkembangbiakannya ada yang secara vegetatif, mana vegetatifnya secara vegetatif alami, vegetatif buatan, kemudian generatifnya melalui penyerbukan atau pembuahan. Oke, berikutnya kita akan mengeksplor terlebih dahulu salah satu dari tumbuhan berbiji, yaitu Gymnospermae. Ya, kalian mungkin sudah mengenal Strobilus atau runjung. Nah, ini tanda bahwa tumbuhan ini merupakan kelompok dari Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Terdapat 750 spesies berupa pohon atau perdu, jaringan xilem relatif sederhana berupa trakeit, jejaring empulur saluran damar, daunnya berbentuk jarum dan ada yang lebar dan tipis, akarnya tunggang dan serabut, reproduksinya dengan runjung atau strobilus. Ada yang evergreen dan meranggas. Oke, penyerbukan pada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Oke, dimulai dari serbuk sari ya. Serbuk sari ini tentunya dari alat perkembangbiakan jantannya ya. Serbuk sarinya menempel pada liang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Kemudian jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Karena pembuahan pada tumbuhan berbiji terbuka ini terjadi hanya satu kali, maka disebut pembuahan tunggal. Oke, selanjutnya biji tumbuh di dalam megasporofil dan dilengkapi dengan sayap. Nah, secara garis besarnya seperti ini ya. Jadi
Nah, ini sayapnya, sayap yang terbentuk pada biji ya, pada biji dari tumbuhan berbiji terbuka ini. Sayap ini gunanya untuk penyebaran juga ya, penyebaran dari biji tersebut. Ya, ini adalah female pine cone. Jadi alat kelamin betina ya pada Gymnospermae. Oke, kemudian ini adalah male pine cone, alat kelamin jantan pada Gymnospermae. Ya, ini secara garis besar tentang proses reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae. Jadi tadi ya disebutkan bahwa serbuk sari ya, nah ini serbuk sari kemudian menempel di bagian mikropil ya, lubang dari menuju bertemunya dengan sel telur, kemudian nanti sel kelamin jantan yang terdapat pada serbuk sari tersebut akan membuahi sel telur dan nanti akan terbentuk embrio ya, dan nanti embrionya akan tumbuh menjadi tumbuhan individu baru dan akan menjadi tumbuhan dewasa. Demikian. Oke, kemudian kita beralih ke Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Untuk tumbuhan berbiji tertutup, ini bunganya dengan bakal bijinya di dalam bakal buah biji tertutup terdiri atas monokotil dan dikotil. Monokotil sesuai dengan namanya terbentuk dari satu kotiledon, sedangkan dikotil terbentuk dari dua kotiledon. Kemudian untuk Angiospermae, struktur akar, batang, dan daunnya jelas. Kemudian reproduksinya penyerbukan sendiri, ada yang penyerbukannya sendiri ya, kemudian seruma, kemudian juga ada yang silang. Peranan dari tumbuhan Angiospermae ada yang sebagai bahan pangan, papan, dan sandang. Oke, perkembangbiakan pada Angiospermae vegetatif dan generatif. Untuk vegetatifnya ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk vegetatif alami yang paling sering disebut ya di sini ada rhizoma ya. Rhizoma ini adalah tumbuhan di mana dia perkembangbiakannya akarnya itu akan tumbuh tunas-tunas baru ya, yang disebut dengan rhizoma. Oke, kemudian vegetatif alami lainnya ada yang disebut dengan stolon ya. Stolon ditemukan pada tanaman arbai, stroberi ya. Oke, kemudian umbi lapis. Nah, untuk umbi lapis pada bawang merah, bawang putih ya, bombay. Oke, kemudian umbi batang. Oke, ini ditemukan pada tanaman kentang. Oke, kemudian tunas adventif, tunas yang tumbuh di tempat selain batang. Bisa dari akar, bisa dari daun. Tunas dari akar, contohnya sukun, cemara. Kemudian tunas dari daun, contohnya cacar bebek. Oke, keuntungan dan kerugian dari vegetatif alami. Keuntungannya akarnya kuat, buahnya sama dengan ya, cara mencangkok ya, kulitnya kita buang, kemudian lendirnya pun kita buang, kemudian kita siapkan tanah, kita tutupi batangnya tadi dengan tanah, kemudian ditutupi dengan plastik ataupun bisa pakai sabut kelapa. Ya, kemudian kalau sudah tumbuh bisa kita pindahkan ke tanah yang baru. Oke, kemudian contoh dari vegetatif buatan berikutnya adalah merunduk ya. Kemudian ini yang disebut dengan okulasi
atau menempelkan tunas, ya. Menempelkan tunas, tentunya tunasnya kita ambil dari tunas dari tanaman yang unggul, ya. Oke, sedangkan yang batangnya ini adalah batang yang kuat. Ya, kita pilih batang yang kuat, tentunya ini dari yang sejenis tentunya, ya. Oke, kemudian nanti, nah ini tunasnya sudah tumbuh, individu baru. Oke, kemudian menyambung atau mengenten, ini pun contoh dari vegetatif buatan. Oke, kemudian stek, ya. Yang paling terkenal, yang sering di stek ini adalah singkong, kemudian tanaman mawar, ya. Oke, keuntungan dan kerugian vegetatif buatan, keuntungannya lebih cepat berbuah, tanaman baru mempunyai sifat yang sama dengan induknya, kerugiannya tidak memiliki akar yang kuat, hanya dapat memperoleh sedikit keturunan dari satu pohon induk. Oke, kemudian ini adalah reproduksi pada generatif tumbuhan berbiji tertutup, ya. Meliputi alat kelamin betina, ya, atau yang sering disebut dengan putik, ya, terkenal dengan putik. Oke, ini kepala putik, stigma, kemudian tangkai putik, stilus, kemudian ini bakal buah, ovari, ya, kemudian ovulus, kemudian ini reseptakel. Oke, kemudian untuk alat kelamin jantannya, ini yang disebut dengan benang sari, yang sering disebut dengan benang sari. Oke, ini adalah kepala sari atau anter, ya. Kemudian ini tangkai sari atau filamen, keduanya disebut dengan stamen. Oke, perantara penyerbukan bunga. Oke, untuk perantara penyerbukan bunga bisa dibantu oleh angin atau yang sering disebut dengan anemogami. Oke, kemudian dibantu oleh serangga, entomogami. Oke, kemudian ada yang dibantu oleh burung, ornitogami. Ada yang dibantu oleh kelawar, chiropterogami. Ada yang dibantu oleh manusia, antropogami. Oke, pembuahan atau fertilisasi pada angiospermae. Oke, dimulai dari serbuk sari yang memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Oke, ya. Serbuk sari ini nanti tadi ya sudah disebutkan bisa oleh angin, kemudian serangga, macam-macam, ya. Dan nanti seandainya melekat pada kepala putik atau stigma, ya, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel dalam buluh serbuk sari akan membelah menjadi dua, inti sel generatif dan vegetatif. Dua inti sel generatif akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh buluh serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur ataupun membentuk zigot atau calon bakal individu baru. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm atau cadangan makanan. Karena terjadi dua kali pembuahan, maka pada angiospermae dikenal sebagai pembuahan ganda. Nah, ini ya. Jadi secara garis besar ini serbuk sari, ya, yang berasal dari antera atau kepala sari. Kemudian nanti seandainya menempel pada putik, stigma, kepala putik, nanti akan tumbuh kecambah, ya, dan kecambahnya ini nanti akan menuju ke ovarinya, ya, dimana tadi inti vegetatif yang akan memberi petunjuknya kepada inti generatif. Oke, kemudian nanti akan terjadi dua kali pembuahan. Inti sel spermanya ada yang membuahi sel telur dan akan membentuk embrio.
Kemudian ada yang membuahi kantung lembaga ya, dan nanti akan menjadi endosperma ya, endosperma. Ini adalah yang disebut dengan daging buahnya ya. Dan nanti embrio akan tumbuh menjadi individu baru. Ya, seperti ini ya. Contoh berikutnya. Ya, ini formasi dari serbuk sari dan embrio ya. Ini siklus hidup pada Angiospermae. Oke, perantara untuk menyebarkan biji. Oke, bisa melalui angin ya, perantara untuk menyebarkan bijinya. Ini yang disebut dengan anemokori. Kemudian untuk biji kalau dibantu oleh air disebut dengan hidrokori. Kemudian kalau dibantu oleh hewan ini disebut zookori. Kalau dibantu oleh serangga disebut entomokori, kelelawar chiropterokori, burung ornitokori, dan kalau mamalia mammokori. Oke, kalau dibantu oleh manusia antropokori. Oke, berikutnya reproduksi tumbuhan paku pada Pteridophyta ini dikenal dengan metagenesis ya, yaitu secara vegetatif dan generatif. Vegetatif ini melibatkan spora ya, yang berada dari sarus-sarusnya ya. Ini dihasilkan oleh tumbuhan penghasil spora yang disebut dengan sporofit. Oke, kemudian spora nanti, nah ini ya spora, kemudian nanti akan tumbuh menjadi protalium ya pada tumbuhan paku ya. Kemudian sporanya nanti ada yang memiliki archegonium dan antheridium. Archegonium ini alat kelamin betina ya, akan menghasilkan sel telur ataupun antheridium menghasilkan sperma. Dan seandainya bertemu nanti akan terjadi fertilisasi ya, fertilisasi nanti akan membentuk sporofit ya. Oke, yang saya tunjuk ini adalah fase vegetatifnya, sedangkan yang ini adalah fase generatif. Begitu juga pada reproduksi pada lumut atau bryophyta ya, ini metagenesis juga, pergiliran keturunannya melibatkan vegetatif dan generatif. Untuk vegetatifnya tadi spora ya, spora akan tumbuh menjadi protonema ya. Kemudian protonemanya nanti akan tumbuh menjadi atau memiliki alat kelamin betina archegonium dan alat kelamin jantan antheridium ya. Untuk antheridium nanti menghasilkan sel spermatozoa, sedang archegoniumnya menghasilkan sel telur. Dan kemudian nanti seandainya kalau bertemu antara sel kelamin betina dan sel kelamin jantan akan terbentuk zigot, dan zigotnya nanti akan tumbuh menjadi sporofit. Oke, teknologi reproduksi pada tumbuhan ini yang kita kenal ada hidroponik, kemudian vertikultur, dan kemudian kultur jaringan. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. See you later. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.